Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron dan diagram orbital. Nah, pada konfigurasi elektron dan diagram orbital ini, apa yang akan kita pelajari? Nah, kita akan mempelajari tentang yang pertama, yaitu prinsip dan aturan penulisan konfigurasi elektron. Yang kedua, yaitu tentang diagram orbital konfigurasi elektron, dan yang ketiga yaitu tentang menentukan bilangan kuantum. Pada segmen pertama, kita akan mempelajari tentang prinsip dan aturan penulisan konfigurasi elektron. Sebelumnya, apa itu konfigurasi elektron? Pada teori struktur atom, setiap atom memiliki elektron yang mengitari inti atom sesuai orbitalnya. Kemudian konfigurasi elektron menunjukkan jumlah elektron-elektron yang terdapat pada setiap kulit atom. Selain itu, konfigurasi elektron juga menyatakan tingkat energi atau jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom. Lalu dengan konfigurasi elektron ini juga dapat diketahui berapa elektron valensi dari suatu atom. Elektron valensi ini adalah elektron yang berada pada kulit terluar suatu atom, dan elektron valensi ini berperan dalam kemampuan atom tersebut dapat mengikat berapa elektron dari atom lain untuk membentuk senyawa. Seperti yang diketahui, setiap atom memiliki struktur yang berbeda-beda, yaitu jumlah proton dan elektron serta kulit yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya konfigurasi elektron, kita bisa tahu ada berapa elektron yang dimiliki, jumlah elektron yang dimiliki atom tersebut serta jumlah kulit yang dimiliki oleh atom tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih cara menulis konfigurasi elektron? Cara menulis konfigurasi elektron ini ada dua cara. Yang pertama yaitu menurut model atom Bohr. Cara ini didasarkan pada pengisian yang dimulai dari kulit atau tingkat energi terendah, yaitu dari yang terdekat dengan inti atom. Kemudian cara yang kedua yaitu menurut model atom mekanika kuantum yang didasarkan pada subkulit dari kulit atom yang merupakan kumpulan orbital atau tempat kebolehjadian ditemukannya elektron. Untuk menuliskan konfigurasi elektron suatu atom, kita harus mengetahui jumlah elektron yang dimiliki oleh atom tersebut. Jumlah elektron suatu atom dapat diketahui dari nomor atomnya. Nah, nomor atom ini sebenarnya adalah jumlah dari proton atom tersebut. Akan tetapi, karena sifat atom itu netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Oleh karenanya, nomor atom ini juga menunjukkan jumlah elektron yang dimiliki oleh atom tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penulisan konfigurasi elektron model atom Bohr. Seperti pada gambar yang terdapat pada slide, penulisan konfigurasi elektron ini berdasarkan pada elektron yang terdapat di setiap kulit atom. Nah, kulit atom ini ada kulit pertama, kedua, ketiga. Jumlah elektron maksimal yang ditampung oleh setiap kulit elektron ini dihitung dengan rumus 2n2. Jadi, untuk kita mengetahui berapa elektron yang dapat ditampung oleh masing-masing kulit pada atom, kita menggunakan rumus 2 kali n pangkat 2. Nah, kita ambil contoh seperti rumus untuk elektron pada kulit K atau kulit pertama. N pada kulit K ini, karena kulit pertama maka n-nya 1, maka elektron maksimal yang ditampung yaitu 2 kali 1 pangkat 2, dan jumlahnya yaitu 2. Lalu selanjutnya kulit L atau kulit kedua yang nilainya 2 menampung 2 kali 2 pangkat 2 yaitu 8 elektron, dan seterusnya seperti pada contoh yang ditunjukkan pada slide ini. Nah, selanjutnya yaitu contoh penulisannya. Kita ambil contoh unsur nitrogen. Nitrogen ini memiliki nomor atom 7, sehingga penulisan konfigurasi elektron menurut model atom Bohr-nya yaitu sebagai berikut. Nah, karena atom N nomor atomnya 7, jadi pada kulit ke-1
Karena maksimal kulit ke-1 menampung 2 elektron, jadi kita isi kulit 1 dengan 2 elektron. Karena sudah dikurangi 2 elektron, maka sisa maka sisa 5 elektron. 5 elektron ini kita masukkan ke kulit kedua. Jadi konfigurasi elektronnya yaitu 2, 5. 2 ini menunjukkan jumlah elektron di kulit 1, lalu titik ini merupakan tanda pemisah kulit. Tanda pemisah kulit ini sifatnya opsional, jadi jika kalian menulis konfigurasi elektronnya tanpa titik juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya 5 ini merupakan elektron yang terdapat di kulit 2. Setelah kita mengetahui penulisan konfigurasi elektron model atom Bohr, selanjutnya kita membahas tentang penulisan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Penulisan konfigurasi elektron mekanika kuantum ini didasarkan pada orbital yang terdapat di setiap subkulit atom. Jadi pada subkulit atom ini ada bentuk-bentuk orbital yang menunjukkan kebolehjadian adanya suatu elektron. Nah, yang pertama ada subkulit S. Subkulit S ini memiliki satu bentuk orbital. Pada orbital ini berisi maksimal 2 elektron. Subkulit S ini meskipun memiliki satu orbital, tapi ukuran orbitalnya ini akan meningkat sesuai dengan tingkat energi. Jadi misalnya pada subkulit 1S ukurannya kecil, lalu subkulit 2S maka bentuk ukuran orbitalnya menjadi lebih besar dan lebih besar. Nah, pada subkulit P ini memiliki 3 orbital. Karena masing-masing orbital ini menampung maksimal 2 elektron, maka subkulit P menampung maksimal 6 elektron. Karena subkulit P memiliki 3 bentuk orbital. Subkulit D memiliki 5 bentuk orbital yang berisi maksimal 10 elektron. Lalu yang terakhir ada subkulit F yang memiliki 7 bentuk orbital yang berisi maksimal 14 elektron. Nah, penulisan konfigurasi elektron dengan mekanika kuantum ini mengikuti aturan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan asas Aufbau. Pada asas Aufbau, pengisian elektron dimulai dari subkulit dengan tingkat energi paling rendah ke subkulit yang tingkat energinya lebih tinggi. Nah, penulisan asas Aufbau ini seperti yang ada di gambar ini. Jadi urutan pengisian elektronnya seperti berikut. Nah, untuk rinciannya yaitu seperti yang sudah diurutkan di slide ini. Lalu di sini ada 1S2, 2S2, 2P4 pangkat 6 ini. Apa maksudnya? Nah, kita ambil contoh pada 2S pangkat 2. 2S pangkat 2 ini, angka nomor 2 paling depan menunjukkan urutan tingkatan energi atau urutan kulit pada atom tersebut, urutan kulit. Lalu yang S ini menunjukkan jenis orbital, dan angka pada yang dipangkat pada S ini merupakan jumlah elektron yang ditampung pada orbital tersebut. Nah, untuk cara menghafalkannya yang lebih mudah, cara menghafalkan urutan pengisian elektron ini, cara mudahnya yaitu seperti yang di kotak yang ada di slide ini, itu S, SP 2 kali, SDP 2 kali, SFDP 2 kali. Nah, contoh penulisan dari konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum ini, kita ambil unsur kalsium. Kalsium memiliki nomor atom 20, sehingga penulisan konfigurasinya yaitu seperti berikut. 20Ca. Nah, 20Ca cara mengisinya yang pada kulit pertama terdapat orbital S. Orbital S ini menampung maksimal 2 elektron. Jadi kita isi 1S2. Lalu kita lanjut di kulit kedua. Pada kulit kedua ini ada orbital S dan P. Nah, S ini kita isi 2 dan P 6. Pada jumlah elektron yang terdapat pada orbital-orbital ini, jika pada 1S, 2S, dan 2P ini jika dijumlahkan 10 maka masih sisa 10. Kita lanjut di kulit ketiga.
kulit ketiga ini ada orbital S diisi 2 dan pada P diisi 6. Masih ada sudah jumlah 18, sisa 2 elektron. Kita lanjut ke kulit keempat. Kulit keempat ini ada S yang diisi 2. Nah, jadi jumlah elektronnya menjadi 20. Lalu ada juga unsur kalsium yang berbentuk ion Ca2+. Nah, jika kalsium dalam bentuk ion Ca2+, maka konfigurasi elektronnya akan berbeda. Tanda plus pada atom Ca berarti atom tersebut melepas elektron. Maka Ca2+ berarti kalsium tersebut melepas 2 elektron di kulit terluarnya, sehingga konfigurasinya menjadi seperti berikut. Pada konfigurasi 20 Ca2+, konfigurasi 4s2 tidak ada karena seperti yang telah dijelaskan, kalsium telah melepas 2 elektronnya, sehingga jumlah elektronnya menjadi 18. Tambahan untuk pembahasan tentang penulisan konfigurasi elektron. Jadi di konfigurasi elektron ada aturan setengah penuh. Sifat ini berhubungan dengan hibridisasi, di mana menyatakan bahwa suatu elektron mempunyai kecenderungan untuk berpindah orbital untuk membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Aturan ini hanya berlaku untuk konfigurasi elektron yang berakhir pada orbital D. Nah, jadi kita ambil contohnya seperti berikut. Apabila 4s diisi 2 elektron dan 3d diisi 4 elektron, maka 3d membutuhkan 1 elektron lagi untuk menjadi setengah penuh. Oleh karena itu, 1 elektron dari 4s berpindah ke 3d sehingga mencapai setengah penuh, yaitu 5 elektron. Aturan ini berlaku juga untuk unsur Cu. Nah, jadi aturan setengah penuh ini berlaku apabila unsur-unsur tersebut konfigurasi elektronnya berakhir pada orbital D yang memiliki elektron berjumlah 4, dan juga unsur-unsur yang berakhir pada konfigurasinya berakhir pada orbital D dengan jumlah unsur 9. Jumlah elektron, untuk unsur dengan orbital D yang elektronnya berjumlah 9. Yang kedua yaitu ada konfigurasi elektron gas mulia. Gas mulia adalah sekelompok unsur-unsur dengan kestabilan tinggi. Pada sistem periodik unsur, gas mulia ini terdapat pada golongan 8A. Nah, kita lihat contohnya pada gambar berikut. Konfigurasi elektron gas mulia berguna untuk menyederhanakan konfigurasi elektron unsur yang lain. Jadi untuk meringkasnya agar konfigurasinya penulisannya tidak terlalu panjang, seperti contoh yang ada di bawah ini. Pada unsur Sr dengan jumlah atom 38, dari konfigurasi elektronnya yang seperti ini dapat diubah menjadi 38 Sr Kr5s2 karena konfigurasi elektron pada unsur Sr sebelum pada 5s2 memiliki konfigurasi yang sama dengan konfigurasi elektron pada unsur krypton. Setelah kita mempelajari tentang penulisan konfigurasi elektron, sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu diagram orbital konfigurasi elektron. Apa itu diagram orbital? Diagram orbital digunakan untuk memudahkan penentuan bilangan kuantum. Diagram orbital dilambangkan dengan kotak. Nah, pada subkulit S ada 1 kotak, subkulit P terdapat 3 kotak, subkulit D ada 5 kotak, dan subkulit F ada 7 kotak, sama seperti jumlah orbital yang dimiliki masing-masing subkulit tersebut. Nah, setiap kotak ini diisi maksimal 2 elektron dengan arah atau spin berlawanan. Jadi, elektron pada kotak ini digambarkan dengan bentuk panah yang arahnya berlawanan. Bagaimana cara menulis diagram orbital? Nah, hal yang harus diperhatikan sebelum menulis diagram orbital yaitu kita harus memperhatikan tentang kaidahan. Pada kaidahan, elektron-elektron tidak membentuk pasangan elektron
sebelum masing-masing orbital terisi sebuah elektron. Lalu ada larangan Pauli, yaitu larangan Pauli menyatakan tidak ada dua elektron dengan keempat bilangan kuantum sama. Setiap orbital diisi maksimum 2 elektron dengan arah spin yang berbeda. Nah, penggambaran dari kaidah Hund yaitu seperti ini. Nah, pada contoh diagram orbital yang ada di bawah ini, yang pertama ini ada arah panah dan ada kotak yang masih kosong. Kotak yang masih kosong ini tidak memenuhi kaidahan karena tidak diisi elektron terlebih dahulu, karena elektronnya tidak memenuhi masing-masing kotaknya. Lalu pada larangan Pauli, pada contoh ini ada 2 elektron yang arah panahnya sama. Nah, pada larangan Pauli setiap orbital harus diisi dengan elektron dengan arah spin yang berbeda. Nah, tapi karena ini arah spinnya sama, maka ini tidak memenuhi larangan Pauli. Contoh penulisan diagram orbital, kita ambil contoh pada unsur fosfor. Nah, penggambaran diagram orbital dari unsur fosfor ini, sebelumnya unsur fosfor ini memiliki nomor atom 15. Jadi penggambaran diagram orbitalnya yaitu langkahnya yang pertama, tentukan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Nah, konfigurasi elektron dari unsur fosfor seperti berikut. Setelah kita menentukan konfigurasi elektron, selanjutnya gambar diagram kotak berdasarkan orbitalnya. Kita lihat pada konfigurasi elektronnya, fosfor ini memiliki orbital S dan P. S, P, S, dan P. Setelah kita gambar diagram kotaknya, kita isi masing-masing kotak dengan elektron yang dimiliki oleh masing-masing orbital tersebut. Ada S ada 2, lalu P ada 6, kita isi kotaknya dengan panah ke atas terlebih dahulu. S, dan orbital P yang terakhir ada 3 elektron. Seperti berikut. Setelah kita mempelajari tentang penulisan diagram orbital, sekarang kita menentukan bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Pada konfigurasi elektron mekanika kuantum, bilangan kuantum ini menjelaskan letak elektron-elektron dari suatu atom. Bilangan kuantum ini ada 4, yang diantaranya yang pertama bilangan kuantum utama. Bilangan ini menunjukkan tingkat energi kulit utama, dinyatakan dengan nilai N. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut yang menyatakan bentuk orbital pada subkulit. Bilangan kuantum azimut dinyatakan dengan nilai L. Lalu ada bilangan kuantum magnetik yang menyatakan letak elektron pada orbital. Bilangan kuantum magnetik dinyatakan dengan nilai M. Dan yang keempat ada bilangan kuantum spin yang menyatakan arah perputaran elektron. Bilangan kuantum ini dinyatakan dengan nilai S. Yang pertama kita akan membahas yaitu kita membahas bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama menunjukkan nilai dari tingkatan energi utama tertinggi atau jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom. Kita lihat ini N. N ini sesuai dengan kulit-kulit yang dimiliki, jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom. Jumlah kulit ini bisa 1, jumlah kulit atau nilai N ini bisa 1, 2, 3, dan yang tertinggi yaitu 7. Cara menentukannya yaitu dari nilai tingkatan energi tertinggi atau kulit terluar pada konfigurasi elektron. Contohnya, kita ambil pada konfigurasi elektron unsur S atau belerang. Pada ini menunjukkan N. Pada angka di konfigurasi elektron terakhir ini menunjukkan nilai N ini, sehingga bilangan kuantum utama dari atom belerang adalah 3. Yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut. Nyatakan orbital tempat elektron berada pada subkulit.
Nah, bilangan kuantum azimut yang dinyatakan dengan nilai L ini memiliki nilai 0, 1, 2, dan 3. Nilai L yang 0 menyatakan subkulit S, nilai L1 menyatakan subkulit P, nilai L sama dengan 2 menyatakan subkulit D, dan nilai L3 menyatakan subkulit F. Cara menentukannya yaitu dari orbital terakhir pada konfigurasi elektron. Seperti pada contoh unsur S ini, orbital terakhir pada konfigurasi elektronnya adalah P, yang mana nilai L-nya adalah 1. Sehingga nilai dari L unsur S adalah 1. Yang selanjutnya bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini menyatakan letak elektron pada suatu orbital. Nilai bilangan kuantum magnetik ditentukan dari elektron terakhir pada orbital. Nah, nilai kuantum magnetik atau M ini, jika nilainya 0, maka subkulitnya S yang terdapat satu orbital. Untuk M ada pada subkulit P yang terdapat 3 orbital terdapat nilai -1, 0, dan +1. Dan subkulit D yang 5 orbital memiliki nilai M -2, -1, 0, +1, dan +2. Dan yang terakhir untuk subkulit F yang terdapat 7 orbital, nilai M-nya ada -3, -2, -1, 0, +1, +2, dan +3. Seperti pada gambar ini bisa kalian cermati penentuan nilai M untuk masing-masing orbital. Nah, cara menentukan bilangan kuantum magnetik, yang pertama langkahnya buatlah diagram orbital dari konfigurasi elektron. Kita ambil contoh unsur belerang seperti tadi. Kita membuat diagram orbitalnya sesuai dengan konfigurasi elektronnya. Nah, pada elektron terakhir berada pada orbital P pada kotak pertama. Seperti yang kita lihat tadi, karena elektron terakhir pada orbital P di kotak pertama, maka nilainya -1, 0, +1. Nah, -1 ini menunjukkan nilai kuantum magnetik pada unsur atom unsur sulfur, sehingga nilai M-nya ini -1. Yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin, menyatakan arah perputaran elektron, ditentukan dari elektron terakhir pada orbital. Bilangan kuantum spin ini dinyatakan dengan nilai S yang nilainya +setengah untuk arah putaran elektron searah jarum jam yang digambarkan dengan tanda panah ke atas, dan S -setengah untuk arah putaran elektron berlawanan jarum jam yang digambarkan dengan tanda panah ke bawah. Cara menentukannya, kita ambil contoh unsur S atau belerang. Seperti tadi, kita gambar dulu konfigurasi elektron dan diagram orbitalnya. Nah, lalu kita perhatikan pada elektron terakhirnya. Elektron terakhir ini berada pada elektron terakhir ini tanda panahnya mengarah ke bawah, sehingga artinya arah perputaran elektron berlawanan jarum jam. Jadi nilai bilangan kuantum spinnya yaitu -setengah. Baiklah, sekian dari penjelasan materi tentang konfigurasi elektron dan diagram orbital. Apabila saya ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga materi yang telah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.